Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saham dengan menggunakan metode DCF pada sektor finansial untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Elma Nur Melinda dengan NIM 2108204087 dari kelas Ekonomi Syariah B, semester 1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Berikut analisis saham dengan metode DCF pada perusahaan PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJBR didirikan pada tanggal 8 April 1999. Bank BJB sebelumnya merupakan sebuah perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dinasionalisasi pada tahun 1960, yaitu N.V. Dennis, The Eerste Nederlands Indisch Shareholding, dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 20 Mei 1961. Kantor pusat Bank BJB berlokasi di Menara Bank BJB, Jalan Naripan nomor 12-14, Bandung, dengan kode pos 40111 Indonesia. Saat ini Bank BJB memiliki 63 kantor cabang, 311 kantor cabang pembantu, 337 kantor kas, 142 payment point. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank BJB yaitu Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar 38,262%, Pemda Kabupaten Bandung sebesar 7,022%, dan Pemda Provinsi Banten sebesar 5,369%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BJBR adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Selain kegiatan perbankan, BJBR juga membantu pemerintah provinsi, kota, kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah provinsi, kota, kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BJBR atau BJBR sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR. Pada tanggal 29 Juni 2010, BJBR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LQ untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas 2,424,072500 saham seri B dengan nilai nominal Rp250 per lembar saham dan harga penawaran Rp600 per lembar saham. BJBR telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2010. Berikut merupakan perusahaan pesaing BJB yaitu Bank Mandiri atau lebih dikenal dengan BMRI. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Budidaya, Bank Dagang Negara, dan Bank Ekspor-Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Perbandingan hasil valuasi saham dengan metode DCF dan MOS beserta rasio keuangannya dilihat dari harga saham BMRI per 1 September 2021 senilai Rp6.000 sedangkan BJBR Rp2.240. Di sini terdapat margin of safety BMRI 21% sedangkan BJBR 51,1%. Di sini dapat kita lihat bahwa BJBR lah yang melebihi angka 30%, berarti BJBR layak diinvestasikan. Dan return of equity BMRI senilai 0,03%,
sedangkan BJBR 0,04%. Jika dibandingkan dengan return of equity, yang paling tinggi adalah BJBR. Seperti yang kita ketahui, jika semakin tinggi return on equity, maka semakin baik pula perusahaan tersebut. Kemudian debt to equity ratio pada BMRI senilai 1,069 sedangkan BJBR senilai 0,014. Di sini perusahaan BJBR lebih kecil dibandingkan BMRI. Dalam debt to equity ratio semakin kecil, semakin baik pula perusahaan tersebut. Dan di sini dividen yield BMRI senilai 4,03%, sedangkan BJBR senilai 7,12%. Jadi, perusahaan yang terbaik adalah BJBR, lebih besar dibandingkan BMRI. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan terbaik antara BMRI dan BJBR adalah BJBR, karena nilai return on equity BJBR lebih tinggi dibandingkan dengan BMRI. Dan BJBR memiliki margin of safety yang lebih dari 30%, yaitu senilai 51,1%. Jadi di sini BJBR adalah perusahaan yang layak diinvestasikan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.